Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AS Jadi Series. Kali ini kita akan mengkonfigurasi ya mail server. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi mail server, ada dua tahapan yang harus dilakukan ya. Yang pertama itu kita harus menginstal atau membuat domain ya untuk nanti kita berkirim pesan. Yang kedua itu kita membutuhkan Apache ya, paket Apache, lalu MariaDB dan juga PHP. Nah, karena ini saya menggunakan VM yang kemarin ya, di part 6. Jadi untuk Apache, MariaDB dan PHP-nya itu sudah pre-install di sini. Jadi tidak perlu diinstal lagi. Oke. Selanjutnya kita akan langsung menginstal saja paket Debian-nya ya. bin ya. apt install DNS utils juga kita akan install ya. Nanti untuk ngecek si domainnya menggunakan command dig atau nslookup. Oke, jika kita sudah selesai menginstal paket bin-nya ya, sekarang kita akan mengkonfigurasi domain kirim.net dan juga subdomainnya juga kita buat nanti mail.kirim.net. Kita masuk dulu ke folder bin, kita clear dulu screen-nya, kita masuk ke folder bin di sini, lalu kita ls, kita copy terlebih dahulu file name.conf.local named.conf.local.a misalnya. Lalu kita rm named.conf.localnya, kita copy dari named.conf.default zone menjadi named.conf.local. Kita kita edit sekarang named.conf.localnya. Kita hapus bagian sini dan juga hapus bagian sini menggunakan Ctrl K biar mudah. Oke, di sini localhostnya kita ganti ya menjadi domain kita, misal kirim.net. Di sini juga kita ganti menjadi db.kirim di forward zone-nya. Di reverse zone-nya kita ganti di sini jadi 1.16.192 ya. Kita masukkan IP address kita secara terbalik tapi 3 oktet aja. Lalu di sini juga sama. Kita masukkan db192, kita save. Oke. Setelah itu kita akan copy ya file defaultnya tadi db.local menjadi db.kirim ya. Lalu db.192 kita copy juga menjadi 172 ya, 127 tadi. Jadi db.192. Lalu kita edit yang db.kirim dulu, si forward zone kita replace localhost ya menggunakan Ctrl W Ctrl R biar mudah. Localhost kita ganti menjadi kirim.net. Oke. Jika sudah, bagian sini kita ganti menjadi IP address si servernya ya. Terus di bagian sini kita tambahkan subdomain mail dan juga kita tambahkan mail exchange ya. Nah, mail exchange ini nanti berguna atau MX record ya. Kalau di sini dia berguna sebagai penanda supaya si domain ini bisa berkirim pesan. Ya, bisa digunakan untuk berkirim pesan atau berkirim email. Kita ganti di sini jadi kirim.net kita kasih titik juga di sini. Kirim.net lalu recordnya kita ganti menjadi MX ya, prioritasnya 10. Lalu di sini kita ganti menjadi mail.kirim.net ya. Titik. Nah, seperti ini. Kalau sudah di-save, lalu kita coba konfigurasi yang forward reverse zone ya. Oke, Ctrl W, Ctrl R.
localhost kirim.net. Kita ganti semua. Di bagian sini kita juga hapus ya. Ini jadi oktet terakhir dari IP address kita. Di sini juga kita tambahkan subdomainnya. Nah, kita save. Lalu kita ganti dulu resolve.conf-nya sudah ternyata. Kita sekarang restart bin 9-nya. Kalau sudah, coba kita pakai command dig mx kirim.net. Oke. Jika sudah begini harusnya sudah oke ya. Kita coba dari client ya. Kita buka command prompt. Kita coba ping mail.kirim.id dari sini. Kirim.net ya. Nah, oke, di sini sudah jalan ya, sudah run. Atau kita coba ns lookup mail.kirim.net. Oke, sudah ada juga ya. Baik, jika sudah domainnya kita buat, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah menginstal Apache, lalu menginstal PHP, dan juga menginstal MariaDB-nya ya. Nah, untuk tahapan-tahapannya masih sama seperti kemarin ya, jadi saya tidak akan ulang lagi. Silahkan kalian menonton ke part yang MariaDB ya, penginstalan MariaDB. Kalian bisa ikutin di situ cara-caranya. Jadi karena saya sudah install, saya tidak akan install lagi. Oke, selanjutnya, jika kalian sudah membuat domain, lalu sudah menginstal Apache, menginstal MariaDB, dan juga menginstal PHP, selanjutnya kalian bisa langsung untuk menginstal atau mengkonfigurasi si mail servernya. Oke. Pertama kita akan install dulu Postfix ya, sebagai yang nanti akan sebagai mail transport agent. Lalu Dovecot yang IMAPD sama Dovecot yang POP3D. Oke, jika sudah langsung di enter. Mulai proses instalasinya, pilih yes. Nanti akan muncul dialog box seperti ini ya. Kita pilih internet site. Lalu ini hostname dari Debian kita hapus. Kita ganti menjadi kirim.net ya. Si domain kita yang akan kita gunakan untuk berkirim email, kita ganti jadi kirim.net. Kita pilih oke, habis itu kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, jika kita sudah selesai menginstal Postfix dan Dovecot ya, kita akan sedikit mengkonfigurasi ya. Pertama kita akan membuat directory ya. Kita akan membuat sebuah directory yang mana itu direktorinya dia akan berfungsi sebagai inbox ya. Sebagai inbox untuk user menerima pesannya. Komennya berikut ya. Kita pakai komen namanya maildirmec.dovecot. Ya, ini membuat sebuah
sebuah direktori pesan. Nah, kita buatnya nanti di folder etc scale ya. Jadi nanti saat setiap bikin user baru, nanti akan langsung terimport atau langsung terbuat si folder maildir ini. Oke, kita enter. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi sekarang di postfix main.cf. Ya, di sini kita ke paling bawah. Di sini kita tambahkan konfigurasi home_mailbox sama dengan maildir seperti ini ya. Ingat M-nya besar, pakai slash, save. Jika sudah, kita akan konfigurasi di dovecot ya. Di file dovecot. Lalu conf.d 10-mail.conf. Seperti ini. Kita cari bagian mail_location ya. Yang bagian ini kita pagerin aja ya, kita pagerin. Lalu kita hapus tanda pagar yang di bagian sini ya. Kalau sudah di save, lalu kita ke bagian yang out.conf, hapus tanda pagar yang di sini, ganti jadi no ya. Seperti ini, save, selesai. Nah, jika sudah, sekarang kita akan mereconfigure ya postfix-nya menggunakan command dpkg reconfigure postfix, enter. Nanti muncul dialog box yang sama, lalu pilih internet site. Pastikan sudah kirim.net di sini nama domainnya. Di sini kita enter saja. Di sini kita juga pastikan domainnya sudah kirim.net ya. Lalu enter. Di sini kita pilih no. Di sini kita masukkan network dari jaringan server dan jaringan klien ya. Jadi satu jaringan itu kita masukkan di sini. 192.16.1.0/26 ya. Lalu kita enter. Kita enter juga di sini, kita enter. Di sini kita pilih IPv4. Nah, jika sudah, kita akan restart postfix dan juga dovecot-nya ya. Systemctl start postfix. Dan dovecot. Enter. Nah, jika sudah, kita akan coba testing ya. Kita akan coba testing berkirim pesan. Kita di sini akan menggunakan user namanya Nayon. Ya, kita akan buat user namanya Nayon. Dan juga kita akan add user di sini namanya Jihyo misalnya. Oke, kita kasih passwordnya 1 aja ya. Yang simpel-simpel aja untuk uji coba. Nah, jika kita sudah buat user Jihyo dan juga Nayon, kita coba cek di dalam folder mereka. Apakah sudah ada folder maildir di dalamnya? Misalnya Jihyo ada, di Nayon juga ada ya. Oke. Nah, jika sudah ada, sekarang kita akan coba berkirim pesan ya dari Jihyo ke Nayon. Misalkan Jihyo ngirim email ke Nayon, kita pakai telnet aja di sini, yang sederhana dari Debian ya. Jika telnetnya belum diinstal, kalian bisa langsung install aja ya, menggunakan apt install telnet. mail.kirim.net ya, menggunakan port 25. Lalu kita masukkan di sini emailnya ya, atau pengirimnya siapa. Misalkan dari Jihyo. Terus penerimanya adalah Nayon ya, misalkan. Lalu kita enter. Kita masukkan pesannya. Misalkan halo Nay. Ya, seperti ini. Lalu kita enter, kita kasih titik. Lalu kita quit. Nah, sekarang kita akan mengecek dari si Nayon apakah sudah ada pesan masuk. Kita menggunakan telnet juga, tapi di sini portnya menggunakan 110 ya. Kalau di sini port 25 untuk mengirim pesan, 110 untuk menerima pesan menggunakan protokol IMAP ya. Lalu kita enter. Di sini kita masuk sebagai user Nayon dengan passwordnya tadi 1 ya. Lalu kita cek kotak masuknya dengan stat. Nah, di sini sudah ada ya pesan masuknya 1 ya. Sekarang kita akan
lihat pesannya dengan komen RTR return 1 enter. Nah, di sini sudah ada pesannya ya. Dari jihyo@kirim.net untuk Nayon kirim.net. Pesannya adalah hello Nay. Seperti itu ya. Jika kita mau mencoba secara sederhana apakah mengirim dan menerima sudah bisa atau belum di Debian-nya. Oke, selanjutnya kita akan menginstal webmail-nya ya, yaitu Roundcube pada Debian. Simpel saja, kita akan install dengan apt install Roundcube. Seperti ini, enter. Kita pilih yes. Nah, jika sudah, akan muncul dialog box seperti ini ya. Kita pilih yes saja. Lalu kita masukkan di sini, misalkan password Roundcube-nya ya, untuk di database-nya itu menggunakan MySQL, misalkan namanya ASJ series saja. Di sini juga ASJ series. Oke. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, jika sudah selesai sampai sini ya, kita langsung konfigurasi Roundcube-nya dulu. Pertama, nano etc Roundcube config.ing.php. Lalu kita tambahkan default hostnya di sini menjadi kirim.net ya. Sama juga di sini localhostnya kita ganti jadi kirim.net aja. Lalu di bagian sini yang SMTP user hapus, di bagian sini juga hapus ya. Di save. Lalu kita pindah sekarang ke Apache Sites Available ya, untuk nanti kita publish si website Roundcube-nya. Di sini kita copy aja dari file default ya, copy dari file default yang di sini, misalkan namanya di sini adalah Roundcube, misalkan namanya adalah kirim.conf. Enter. Kita nano si kirim.conf. Lalu kita hapus bagian sini, kita ganti jadi domain mail.kirim.net ya, mail.kirim.net. Lalu yang bagian sini kita ganti ya menjadi var/lib/roundcube. Seperti ini ya, Roundcube. Kalau udah kita save, lalu kita jangan lupa untuk kita aktifkan si webnya, ado-inside kirim.conf. Enter. Lalu kita reload ya, apache 2.service. Oke, jika sudah, kita sekarang coba buka dari sini ya, dari web browser kita. Silakan kita di sini coba buka, namanya tadi adalah mail.kirim.net ya. Enter. Nanti akan langsung muncul ya seperti ini tampilannya. Misalkan kita di sini login sebagai Nayon ya, terus kita masukkan passwordnya 1. Nah, ini tadi pesan yang dikirim sama Jihyo ya. Nah, sekarang kita coba berkirim pesan ke Jihyo. Pesan sini adalah jihyo@kirim.net ya. Jika misalkan halo Jihyo seperti ini. Hai ya. Kita send. Nah, kita logout sekarang. Kita coba logout. Lalu kita login sebagai Jihyo sekarang.
Nah, itu tadi pesan dari Neon ya. Nah, ini dia pesan dari Neon, hi ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kita sudah bisa ya berkirim pesan lewat Roundcube. Nah, sekarang kita akan berkirim pesan lewat namanya itu Thunderbird ya, aplikasi Thunderbird. Saya buka dulu Thunderbird. Kalian bisa download ya di website officialnya. Kalian bisa cari di Google ya, Mozilla Thunderbird seperti ini. Nah, ini contoh ya. Nah, misalkan kita sekarang ini ya, coba nih kita hapus dulu. Nih kemarin saya coba kemarin ya. Kita hapus dulu. Atau enggak sini server setting, disk specs, composition, copies, server setting. Nah, ini kemarin ada Jihyo juga, tapi ini beda ini ya, beda apa namanya? Beda user. Ya, sorry. Connection kita remove aja. Remove data juga. Oke, kita remove dulu bentar. Bagian sini kita remove. Oke, ya sudah, ini sudah kita remove. Sekarang kita akan coba buat ini ya, buat user baru. Kita mungkin coba buat usernya dari sini aja. Add user, misalkan namanya Momo ya. Kita yes. Nah, kalau udah, sekarang kita buka Thunderbird yang tadi. Kita setup akun baru, email. Misalkan namanya tadi momo@kirim.net ya. Dengan password 1. Kita continue. Nah, di sini dia sudah ini ya, server name atau domain name-nya sudah ketemu, email servernya. Sekarang kita boleh pilih ya, kita mau menggunakan metode penyimpanannya menggunakan IMAP, yang dimana email-emailnya akan disimpan di servernya ya, di Debian servernya, atau pakai POP3. Semua email-emailnya akan tersimpan di komputer. Ya, contoh kita pakai POP3 ya di sini. Lalu kita done. Nah, di sini ada confirm certificate. Kita confirm dulu. Nah, kalau udah, kita klik finish saja. Kita coba berkirim pesan. Contoh, kita berkirim pesan ke contohnya si Jihyo ya. Jihyo @kirim.net. Misalkan di sini hai juga. Apa kabar kamu misalkan? Apa kabar kamu? Ya. Contohnya seperti ini. Lalu kita send. Nah, di sini akan ada error sebentar. Kita disuruh confirm sertifikat dulu, kita confirm aja. Lalu kita send, habis itu kita coba cek di Jihyo apakah sudah ada inbox. Nah, ini sudah ada nih dari Momo ya. Nah, kita coba reply ya. Kita coba reply, reply ini ya. Reply sender. Akan pesan kita juga sama. Kabar aku baik misal. Kabar kamu bagaimana misal. Kita balas. Lalu kita send. Nah, kalau udah, coba kita cek Thunderbird ya. Kita cek inbox. Di sini karena saya juga nggak nemu ya tombol refresh di sini. Kita bisa close dulu. Lalu kita buka lagi Thunderbird-nya. Nah, nanti muncul ya pesan dari si Jihyo di sini. Nah, Momo kirim.net one new message. Hai juga. Kita bisa buka pesannya. Nah, di sini ya. Apa kabar kamu? Kabar aku baik saja. Apa kabar kamu bagaimana? Seperti itu. Ya, itu ya tutorial mengenai mail server, mengirim pesan menggunakan Roundcube dan juga menggunakan Thunderbird. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf dari saya.
Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu nanti di tutorial berikutnya. Oke, terima kasih.